Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dendi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan games, ya bisa dibilang games atau simulasi, ataupun kita akan belajar bagaimana melakukan penetrasi menggunakan komen-komen Linux pada sebuah platform pembelajaran atau platform games untuk meningkatkan pemahaman kita akan penetrasi dan komen-komen Linux yang digunakan dalam penetrasi. Nah, apa sih yang akan kita gunakan hari ini? Nah, di sini saya sudah menyiapkan di sisi kanan atau kiri kita itu ada Kali Linux yang saya install di VirtualBox, dan juga untuk platformnya kita akan menggunakan overthewire.org. Nah, di sini ada materi Wargames. Nah, Wargames ini dibuat tentunya oleh komunitas Over the Wire yang akan membantu kita untuk belajar memahami konsep dari security, konsep keamanan yang diolah, dan kita akan lakukan challenge di sini secara asik dan nyaman, baik itu penetrasi, serangan, pertahanan, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke mesin bandit. Nah, di sini banyak sih mesinnya, ada Natas, Leviathan, yang tentunya setiap mesin itu berbeda karakteristiknya. Di sini kita akan mencoba mesin bandit ya. Oke, bandit kita klik. Pada mesin bandit ini ada kurang lebih ada 34 level ya, 34 level. Dan kita akan mencoba dari level 0, level teratas sampai level 6 terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan memungkinkan kita akan tambah waktunya, akan tambah levelnya. Bandit ini sangat cocok daripada kita lakukan iseng untuk mencoba komen-komen Linux, mencoba penetrasi Linux iseng ke sistem asli, sistem orang yang tentunya itu ilegal, dan itu bisa yang membuat kita mendapatkan hukuman atau mendapatkan ya itu pidana gitu. Mending kita coba main game di sini kayak main Hack the Box, main di Funhub, atau ini salah satunya di Over the Wire ini. Ini sangat cocok dan kita hanya cukup menyediakan Kali Linux. Ini bisa diinstal di VirtualBox, di VMware ataupun virtualisasi lainnya. Ya oke, kita akan masuk ke level pertama, level 0. Nah, ini sangat cocok. Nah, di sini juga ada tingkatan, kita tingkat 0, mulai dari tingkat 0. Nah, di sini ada juga penjelasannya tujuan dari level ini apa yang harus diselesaikan, dan di sini juga apa comments yang akan atau perintah yang akan kita lakukan dan harus kita lakukan pada level ini. Nah, ini juga ada materi yang disarankan untuk mengetahui. Nah, kita bisa mencari lagi tentang SSH Secure Shell di Wikipedia, bagaimana menggunakan SSH untuk apa, kita juga akan diberitahu rekomendasi untuk membaca. Oke, pada level ini di sini kita dapat melihat jadi tujuannya adalah kita bisa melakukan SSH. Jadi si bandit ini sudah menyediakan server sendiri yang akan kita akses. Ini easy sih, cukup easy. Kita hanya melakukan SSH. Kita langsung saja ya. SSH. Nah, di sini kita lakukan username-nya, hostname-nya tentunya. Ini kita copy saja. Oke, kita copy, dan portnya min-p ini artinya port, kita akan masuk ke port 2220 sesuai apa yang diminta dengan username bandit 0 karena ini level 0 ya. Nanti kalau gak salah setiap levelnya itu ada misalkan level 0 bandit 0, level 1 bandit 1. Nah, oke. Di sini kita diajarkan untuk mengetahui konsep dari akses SSH, Secure Shell, yang nantinya materinya kita juga dapat baca-baca lagi untuk lebih memahami materi ini. Oke, kita enter. Nah, di sini kita diminta password. Tentunya sudah ada passwordnya, yaitu bandit 0 sama juga. Nah, kita sudah masuk ke mesin bandit 0 ini. Kita sudah masuk ke dalamnya, dan ini sudah berhasil di dalamnya. Kita sudah berhasil masuk. Nah, di level ini tidak perlu apapun, kita cuman perlu login saja. Kita lanjut ke level 0 menuju level 1. Nah, pada level 0 menuju level 1 kita harus menemukan kata sandi nih. Nah, kata sandi. Nah, kita harus menemukan kata sandi yang terletak di file directory home, di file readme ya. Ya. Password ini nantinya kita gunakan untuk mengakses SSH pada bandit 1.
Jadi nanti bandit satu passwordnya nggak bandit satu lagi, tentunya ada password lain. Flag yang kita cari di sini akan jadi ini ya. Di mana kita dapat mencari passwordnya ya, tentunya kita harus mencari di mesin ini. Kita sudah masukkan di bandit 0 ini, kita cari, kita telaah, kita cari. Nah, apa sih command atau perintah-perintah untuk mencari flag tersebut? Nah, di sini juga sudah direkomendasikan ada ls, ada cd, ada cat, ada file, ada do, ada find. Nah, pada kesempatan ini kita langsung coba saja ya, karena di sini kita coba saja ls kita untuk melihat directory yang atau file yang ada pada bandit ini. Ini masih di home directory ya, masih di folder home. Oke, di sini karena ada tujuan readme dan ini sudah ada readme, berarti ls untuk menampilkan apa saja ls yang ada di dalamnya. Setelah itu bisa ls. Nah, kita cat. Nah, cat ini untuk menampilkan apa isi dari file readme ini. Selain ls aja, kita bisa ls-la juga ya. Jadi terlihat semua file dari aksesnya apa aja, aksesnya siapa yang dapat akses. Karena di sini kita masih di mesin bandit 0, di sini bandit 0 dan bandit 1, kemungkinan terbesar ada di file readme ini. Kita lakukan cat ke file readme ya. Cat ini perintah untuk mencari tahu apa isi di dalam readme ini. Jadi langsung ditampilkan di command lainnya. Oke, readme. Oke. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah password yang akan kita butuhkan untuk mengakses mesin selanjutnya. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan password, kita akan lanjut ke level 1 menuju 2. Nah, kita masuk dulu ke bandit 1, kita udah dapat passwordnya ya. Oke, kita cari yang tadi. Oke, SSA bandit 1 add, karena tadi kan bandit 0 ya, di sini ada bandit 0. Nah, kita samakan saja. Kita copy saja. Kita hapus. Kita sudah dapat passwordnya ya. Oke, salah, kita ganti ininya bandit 0, bandit 1. Kita akan masuk ke level 1 menuju 2. Maka kita menggunakan bandit 1, portnya sama ya, karena tidak ada perintah untuk melakukan perubahan. Bandit 1 for the wire. Oke, kita menunggu sebenarnya. Apakah ada typo? Oke, kita close dulu saja. Kita exit dulu ya. Nah, kita di sini kita masuk ke bandit 1 di mesin kita. Nah, oke. SSA bandit 1. Oke, kita masukkan password yang tadi sudah kita ketahui, copy saja, copy selection ya. Di sini masukkan passwordnya. Ini sudah saya masukkan. Enter. Dan kita sudah masuk ke mesin bandit 1. Maka kita dapat melanjutkan ke level 1 menuju level 2. Oke, di sini apa sih yang kita cari? Nah, di sini juga sama mencari ini. Oke, level 1 2, sorry. Nah, di sini kita akan mencari password juga yang terletak pada folder atau file. Nah, ini pada file ya yang bernama bisa dibilang main located in the home directory. Ya tentunya sama kayak tadi sih, kita lakukan ls dulu. Cara simpelnya lakukan else dulu. Ternyata ada min ya, karena di sini call min namanya min. Nah, gimana sih kalau tadi kan tinggal cat min. Nah, kalau ini bagaimana kita untuk mencari untuk menampilkan tersebut? Apakah cat min aja? Kita coba cat min aja, bisa 3 ya. Oh, ternyata tidak bisa ya. Lama sekali tidak bisa. Berarti untuk strip atau simbol-simbol kita harus menggunakan titik slice ya, titik slice. Oke, langsung means atau this ya. Oke, sini kita sudah mendapatkan password untuk menuju bandit 2. Nah, kita copy terlebih dahulu passwordnya. Oke, kita copy. Oke, kita exit kembali.
Nah, kita sekarang akan menuju bandit 2. Passwordnya memakai password yang didapatkan di bandit 1 tadi, sudah dimasukkan dan sudah menuju bandit 2. Nah, sekarang kita akan menuju dari bandit 2 ke bandit 3. Nah, di sini yang dicari password lagi, kita akan mencari password lagi yang disimpan dengan nama space in file 6, sama juga di file directory juga. Kita bisa menggunakan file ini, tapi ya simpelnya kita menggunakan ls dulu ya. Untuk yang menampilkan ada apa saja, bisa ls aja atau ls-la seperti itu. Nah, sekarang karena yang dicari ada space in this file name, maka kita tampilkan file atau isi dari space in this file name tadi. Oke, kita bisa cat lagi di file space. Oke. Nah, sekarang sudah mendapatkan lagi password untuk maju ke bandit 3. Oke, kita copy lagi untuk persiapan. Oke. Next, kita exit lagi, kita akan masuk ke bandit selanjutnya. Sekarang ke bandit 3 ya. Oke, kita ke bandit 3 dengan hostname yang sama, dengan port yang sama karena agak ada perintah perubahan ya. Ya, SSH bandit 3. Kita masukkan password yang didapatkan di bandit 2 tadi setelah di dalam file space in this file name. Oke, enter. Nah, kita sudah masuk ke bandit 3, berarti kita sekarang mengerjakan level 3 menuju level 4. Nah, di sini juga kita sama, lagi-lagi kita diminta atau diperintahkan, diinstruksikan untuk mencari password. Tapi ini tersimpan merupakan hidden file ya di dalam directory in here di sini. Sama juga yang akan di sini. Lalu apa sih perintah yang akan kita gunakan di sini? Ya, oke. Perintah hidden ya, oke. Di sini kita akan ls dulu. Ada apa saja sih di dalamnya? Ternyata benar, ada folder in here. Ya, tidak lain dan tidak bukan sesuai arahan. Arahan di sini ya, ada in here directory. Maka kita masuk ke folder in here tadi. In here, oke. Kita ls lagi. Lah, gak ada. Nah, untuk mencari file directory yang ini sudah dijelaskan ini ya, di level ini tersembunyi ya filenya. Maka kalau nggak salah itu ls-la ya. Kita coba dulu min la. Oke, nah ls-la ini untuk menampilkan melisting list baik itu hidden atau enggak. Jadi semua ditampilkan all. Nah, ini ada file, ada hidden. Ini apa sih hidden? Tapi di sini ada clue nih. Ini untuk bandit 3, bandit 4. Ya, kita curiga dong. Ini untuk masuk ke bandit selanjutnya mendapatkan password. Nah, kita nggak lama-lama, langsung saja kita masukkan hidden. cat.hidden. Nah, karena dengan ls-la tadi kita dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Oke, kita dapat lagi flagnya lagi. Kita copy lagi. Oke, kita copy lagi, kita exit lagi. Sekarang kita menuju bandit 4. Oke, CD. Oke, sorry, bukan CD. Oke, nah kita menuju bandit 4. Passwordnya sudah dapat. Oke, kita masukkan password yang tadi sudah dimasukkan. Saya tinggal copy. Ctrl Shift P ya kalau masuk mempaste di VirtualBox. Oke, kita sudah masuk ke bandit 4. Berarti kita sekarang mengerjakan dari level 4 menuju level 5. Nah, dari level 4 menuju level 5, goalsnya apa sih? Sama lagi mencari password yang tersimpan, tetapi hanya terbaca human readable. Jadi hanya cuman bisa dibaca. Nah, file ini ada di directory atau di folder in here juga. Ada tipsnya juga. Nah, ini. Oke, di sini apa sih yang harus kita lakukan dari level 4 ke 5? Nah, tentunya kita ls dulu ya, teman-teman. ls, apakah ada? Gak ada, kita masuk ke folder in here karena itu clue-nya ya. ls lagi. Nah, karena di sini kan kita nggak tahu nih trade reset command atau apa-apa, kita nggak tahu ada apa sih di file mana. Apakah kita coba satu-satu, apakah kita coba ini. Kita bisa menggunakan perintah file. Nah, kalau konteksnya seperti ini kan kita nggak bisa ls. Jadi untuk simpelnya ada kan, ini ada saran, kita udah gunakan cat, udah gunakan cd, udah ls, ini ada file nggak belum kita coba gitu.
Nah, untuk mendapatkan informasi dari beberapa file ini dengan mudah, kita gunakan fungsi file aja. Fungsi file titik slash bintang. Ini maksudnya kita akan menampilkan apa yang ada di dalam file-file ini. Di dalam file-file ini ada apa saja dan semuanya akan kita listing. Akan kita tampilkan. Oke, nah sekarang semua di file 00 sampai file 06 kan ini, ini file 00 sampai file 06 itu kan isinya data ya. Lalu file 08 sampai 09 itu data juga. Tapi ini ada yang mencurigakan. Nih. Architects. Nah, kira-kira ini apa sih? Udah tanpa lama-lama lagi, kayaknya ini deh di sini. Ya, kayaknya ini. Mungkin teman-teman satu pandangan sama saya, kayaknya di sini. Udah kita cat saja. Ini perintah kucing ini, bukan kucing ya. Sorry. Min file. Oke, bukan 0, min file 07. Oke, di sini kita dapatkan password untuk bandit 5. Sekarang kita di bandit 4. Oke, kita exit ya teman-teman. Kita sekarang masuk ke bandit 5. Oke, masih dengan name dan port yang sama. Oke, kita masukkan password yang kita dapatkan di bandit 4 tadi. Oke, kita sudah masuk ke bandit 5, berarti tadi benar. Sekarang kita mulai di level 6. Nah, di level 5 menuju 6, sorry. Jadi bandit 5 berarti kita level 5 menuju 6 untuk mendapatkan password 6. Begitupun seterusnya, begitupun sebelumnya tadi gitu ya. Oke, di sini goalsnya apa sih? Ya tentunya bandit ini mencari password ya. Jadi kita jadi bandit untuk nyari password yang ada di sistem ini. Kita sebagai penyerang asik-asikan aja nih games. Nyatanya kita jangan nyari-nyari sistem orang ya, nggak boleh gitu. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal. Di sini nyari password, passwordnya ada di suatu tempat di dalam directory in here juga di sini dengan beberapa perhatian. Dia itu human readable. Dia hanya bisa dibaca, dia memiliki 133 byte ukurannya, dan dia nggak bisa dieksekusi. Sama command yang dianjurkan atau perintah yang dianjurkan, apa sih yang kita lakukan? Lagi-lagi ls. Karena itu ada di in here, pasti ada di in here. Oke, masuk ke in here, ls lagi. Maybe here. Ini banyak kemungkinan, sampai 19 kemungkinan. Lama kalau kita satu-satu, kayaknya kalau kita satu-satu itu lama. Nah, ada perintah untuk menemukan ini sekaligus menemukan tadi kan ada parameter-parameter ya, human readable 1033 bytes dan nggak bisa dieksekusi ya. Apa sih yang bisa kita? Nah, kita bisa mencari dengan parameter. Nah, kita tadi udah menggunakan ls, udah menggunakan cd, udah cat file. Nah, do find apa? Nah, kita bisa menggunakan find. Ini baik banget dari tadi kasih tahu, ya udah kita gunain find aja. Kita akan mencari titik ya, ini untuk parameternya titik min size, karena itu kan 1033 ya, min size. Min size berarti 1033C min size. Oke, 1033C. C ini adalah parameter untuk menggambarkan ukuran dalam byte ya, teman-teman. Jadi untuk melakukan perintah find, kita bisa menggunakan find titik min size 1033C. Oke, kita masuk. Dan ini ada file yang dengan ukuran tersebut dan cuman hanya satu. Kita coba cat ya. Kita gak mau lama-lama, kita cat. Maybe here 07 di dalam file. Di dalamnya harus ada di dalamnya file 2 ya. Ya, file 2 karena banyak kemungkinan. Oke, ternyata benar ya, teman-teman. Selain itu kita coba ls-min-la ya, penasaran aja. Dan ls-min-la ini gak bisa digunakan karena kita masih harus coba-coba satu-satu, dan ini sangat mengunci karena semuanya dengan user bandit 5 terus root, dan di sini ukurannya gak kelihatan. Jadi cara terbaik adalah dengan melakukan find titik min size 1033C. Jadi di sini berarti dalam byte ya teman-teman, karena tadi di parameternya 1033 byte min size. Oke teman-teman,
kita sudah mendapatkan password ya tadi. Kita sudah mendapatkan password dan kita copy. Terakhir kita akan melakukan di bandit 6 seperti tadi ya. Kita akan melakukan bandit 6. Oke, kita masuk ke bandit 6 dengan password yang kita dapatkan di bandit 5 barusan. Oke, masukkan, sudah dimasukkan password yang tadi. Nah, situ kita sudah bandit 6. Kita masuk bandit 6 untuk mendapatkan password 7. Sama lagi-lagi ya. Kita jangan aneh, kita pembobol password, pencari password untuk masuk ke mesin selanjutnya. Passwordnya tersimpan di suatu folder dalam server. Ini lebih menegangkan lagi, lebih challenging lagi atau, dan dia mempunyai parameter-parameter ini, properties. Dia dimiliki user bandit 7. Dia owned by grupnya bandit 6, usernya bandit 7 dan 33 byte in size. Ini kurang lebih sama sih kayak yang sebelumnya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kita mungkin di sini teman-teman langsung terpikir, oh gunain find aja. Gunakan perintah find aja. Betul sekali teman-teman. Kita gunain find lagi. Tadi kan kita dengan parameter cuman size ya. Sekarang kita bisa juga dengan parameter tambah user. Kita slash ya, slash lalu kita main user bandit 7 ya, sesuai parameter bandit 7 itu di parameternya kita mencari bandit 7, lalu min group bandit 6, karena di min LA kayaknya nggak bisa ya, nanti kita coba di akhir, kayaknya nggak bisa. Bandit 6 min size oke. Oh ya, min size berarti size-nya di sini ya 33 byte lagi. Jadi tadi apa ya? Oh iya, tadi ini teman-teman C. Oke, sorry. C. Jadi find slash min user bandit 7 ini parameternya yang akan kita gunakan untuk mencari password tadi. Jadi tersimpan kan di suatu folder dalam server dengan parameter ini. Kita enter. Oke, ya ini tersedia banyak file ya yang di run. Tentunya yang apabila tidak sesuai ada permission deny ya, ada permission deny. Tetapi kita coba perhatikan, biasanya ya kalau udah di LS gini, udah dapat hasil gini, kita perlu perhatikan baik-baik. Biasanya suka ada hal yang mencurigakan gitu ya. Hal yang mencurigakan apa di sini ya? Oke. Ini permission deny semua ya dari atas, no site file directory, kayaknya nggak mencurigakan tuh. Udah permission denied, jadi ditolak aksesnya, permissionnya ditolak. Tapi sebentar. Nah, apa ini? Cuman ini yang nggak ada permission denied atau nggak ada not found. Ya, kita coba ya, kita coba akses. Dan kalau menunggu lama, langsung aja di cat ya, bisa cat dari luar bisa ya masuk ke folder. Jadi tinggal cat /var apa itu lib ya, lib /dpkg /info /bandit 7 /password. Oke, kita sudah dapatkan passwordnya teman-teman. Kita sudah dapatkan passwordnya. Oh, tadi teman-teman dipercaya gimana sih kalau pakai ls-minela? Oke, ls-minela gini ya. Jadi ini benar-benar harus pakai find. Kalau misalkan kita ls-minela itu harus satu-satu, dan itu yakin nggak mudah. Dan tetap aja nanti ujung-ujungnya kita harus pakai find untuk menemukan parameter-parameter yang ditentuin ini. Oke, kita sudah ada ya. Kita sudah dapat password bandit 7. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu, exit dulu. Kita masuk ke bandit 7 dengan password yang didapatkan di bandit 6. Oke, sudah masuk ya passwordnya. Oke, selamat teman-teman, kita sudah sampai bandit 7, sudah mau ke level 7. Seperti yang tadi disampaikan, untuk video kali ini cukup kita sampai bandit 7. Nanti kita lanjutkan dari bandit 7 ke bandit 8. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap berbagi ilmu apapun, keep sharing and keep learning. Kemudian jangan pernah malu untuk bertanya. Mari kita belajar lagi di lain kesempatan. Kita lanjutkan ke bandit 7 ke 8. Nanti insya Allah kita sampai akhir ya teman-teman. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.